sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Gue janji jam 1, kenapa lu baru jam segini? Ngomelin Pak Ibu. Demi siapa ya? Dia ada musuh lagi. Nah, terus habis itu nanti, jadi intinya Mas Dewi mengucapkan terima kasih sama Pak Ahok karena udah dikasih izin buat kesini gitu kan. Mungkin kalau kita ingat dulu kan Pak Ahok yang datang ke studio, nah sekarang Mas Dewi yang datang ke sini gitu kan. Pengen tahu ruangan kerja seorang Pak Ahok itu seperti apa gitu. Jadi mungkin nanti di segmen 1 ini lebih ngebahas ruangannya ya Bapak ya. Jadi Mas Dedi pengen tahu sebenarnya dari Pak Ahok sendiri ini konsep ruangannya seperti apa gitu kan. Nah dijawab Pak ya. Nah terus mungkin ini nomor 1 pokoknya siapa? Ya udah Pak, terus segmen gue mungkin pengen tahu ya detail di mejanya ya ada. Ini Pak, itu dulu ngomong. Ini Pak, memangnya kelamaan Pak. Memangnya kelamaan Pak. Ini Pak. Iya Bapak, tadi aku pasang di Pak 3 jam. Salaman juga. Iya Pak. Pak, apa hebatnya gitu? Iya betul. Maaf ya Pak. Kalau telat yang gara-gara macet, kami yang minta maaf. Macet Pak, tadi Pak. Gimana barang Bapak? Ngakunya make up. Dia make upnya waktu di mobil Pak. Kalau macet, kami yang minta maaf. Tapi kalau make up, bisa dia. Maksudnya pensil alis saya yang macet Pak. Yaudah deh, kalau Bapak itu kita di mana? Udah makan belum? Udah Pak. Bukan jendelanya. Jendela makan. Di mana Pak duduknya Pak? Di meja aja Dedi. Ladies first. Iya. Aku sebelah situ. Iya. Di sebelah Pak. Iya. Nah, ini Nyaman banget ya? ruangannya Pak Ahok. Nyaman nggak aku rasanya di sini Kamu ya? paling nyaman. Loh, ya aku lihat tadi ada TV isinya ikan doang terus. Bapak, Bukan TV, akuarium. akuarium tuh Pak? Mana ada TV? Akuarium. Oh itu akuarium. Oh saya pikir tadi itu TV Pak, TV Bapak gambarnya ikan terus semua gitu. Pak, dia katanya Pak, katanya yang dari kemarin Pak kita pengen lihat kantornya Pak Ahok seperti apa Pak. Ayo deh saya kesampean. Gimana kantornya seperti apa? Itu tadi kesan pertama kan melihat ada TV yang ada ikannya. Oh ternyata itu akuarium ya Pak ya. Kenapa Bapak nggak piara akuarium aja sih Pak? Kalau akuarium ini bisa mati. Ya bisa, kalau ini bosan ganti aja. Oh, bosan ganti ya Pak? Oh, Bosan bisa langsung kalau ganti. bosan diganti. Oh itu kayaknya menjurusnya ke hal yang lain ya kalau begitu ya. Tapi nyaman banget loh ini. Cuman aku merasanya kayaknya temboknya agak sepi nih Pak. Mungkin bagus dipajang muka saya sedikit gitu jadi wallpaper biar Bapak mengurus di Jakarta ya kan pernah jadi kalau lihat saya kan jadi. Kalau gitu calon jadi wakil gubernur aja. Tuh kan. Katanya Bapak calon wakil gubernurnya itu siapa? Raisa. Kan belum kenal, ini baru kenal. Baru Iya, kenal. Saya Pak Raisa nggak mau yang ini aja udah. Lu gatel sih. Kan kesempatan saya dokter Pak. Jadi nanti kalau Bapak sakit saya bisa obati. Tadi aku sakit kagak datang menolong. Oh iya. Oh, Bukan dokter sejati berarti. Karena tadi belum kenal Pak. Kalau udah kenal mau ya kalau udah kenal gini Pak, gatel Pak. Saya ada bedak gatal. Wah, Oh biar aku nggak gatel lagi ya Pak ya. sama bedak itu kalau boleh sekali. Duh. Pak, tapi ini konsepnya apa Pak? Nggak ada konsep ini warisan Pak Fauji Bowo. Oh, ini warisan nggak Bapak dua Pak? 10 tahun, tapi dulu ada karpet, ada akuarium ikan laut. Katanya begitu, tapi nggak semua orang boleh masuk ke sini. Karena Keramat kali nggak tahu. oh, Pak. Nggak tahu saya, nggak masuk aja di sebelah sana aja. Kalau Bapak semua Nah, sudah sekarang, sini. ya kan kayak orang buat foto-foto duduk di kursi kan pasti demen orang kan. Oh iya. Berarti saya bisa foto foto di situ. Ya tergantung kalau SkyJet kalau pakai handphone biasa itu $200. Wah, kalau gitu saya Biasa tuh. saya di lobi bawah aja Pak, nggak apa-apa. Pak, tadi habis tensi katanya Pak.
Kenapa Pak? Kalau kita habis gua datang telat gua marah, gua bilang tensi gua tes naik apa enggak nih? Tuh kan, Mas Nedi tuh. Nggak Udah boleh. nungguin gitu lama nggak ada yang datang. Ini pemacet Pak. Ya kita pakai dokter tensi. Tapi selalu Pak. Rupanya itu marah-marah aja masih normal, apalagi kita nggak marah. Oh, makanya dia marah-marah nggak apa-apa. Normal Berapa itu soalnya. Pak tadi tensinya Pak? 110/80. Oh, bagus. Gimana dok? Bagus. Denyut jantung dok? Denyut Saya nggak mau jantung kan periksa masih. dok. Kan biasanya ada periksa dok denyut jantung. Kalau nggak pakai alat Pak, langsung yang namanya. Bisa. Bisa kita tukang Bisa. feng shui. Bisa. Periksa denyut jantung. Mano. Periksa denyut Tadi jantung. tensinya udah Ayo periksa gimana? denyut jantung. Kalau habis dipegang nanti tensi naik. Oh iya. Normal aja. Pak, tapi ini Pak, mau tahu nih Pak. Kenapa sih ruangan Bapak nggak private? Maksudnya kan Bapak pada saat ini wakil gubernur mau jadi gubernur nih. Ditanya, kenapa ruangannya nggak private? Aku ada ruang private. Oh ada. Gitu ya. Lu. Nah, iya juga. Ya cukup dong, ngapain pakai ruang gede-gede? Ya, tapi kan ini Pak, biasanya kalau udah menjadi seorang pejabat kan ruangan nggak boleh masukin banyak orang. Sepi-sepi kan mau manggil orang susah, kalau kerjanya cepet kan, langsung ngomong komunikasi. Oh gitu. Cepet kan? Tapi saya dengar katanya banyak anak magang juga Pak. Iya nongkrong di sini, kalau dia makan nongkrong di sini. Nggak apa-apa. Nah, apa dia belajar kan? Dia kan belajar politik. Kalau mau belajar politik paling cepat tuh bukan di buku, lihat aja saya seharian ngapain. Rapat ikut, kerjain apa aja seharian itu dia ikut kita jadi tahu kan. Kalau selama 3 bulan dia ikut kita, dia udah tahu persis kita ngapain aja. Nah, ini nggak ada dibuat acting, nggak ada pencitraan, kita lihat aja semua otomatis. Oh, dia pengen seperti itu. Jadi dia belajar magangnya cepat. Belajar magangnya cepat. Dia tahu kan kalau jadi seorang wakil gubernur itu ngapain, gitu. Dia tahu gitu. Pak, kan Bapak ini bebas nih Pak. Ya, tadi kan Bapak bilang juga kalau tensi darah, kalau lagi marah. Sebenarnya Pak Ahok itu marah kalau apa sih Pak? Kalau memang ngeyel aja, kalau dia ngomong-ngomongin nggak mundur, dibagi-bagi nggak mundur, ya kita mesti marah supaya sadar kita serius. Nah, kalau lagi marah nih di suatu wartawan masuk TV Pak, nggak serem Pak. Wartawannya yang sudah bukan gue ya. Iya benar. Salah kan. Anak-anak magangnya berarti kalau Bapak lagi Nah, marah-marah nggak lihat gimana gitu Pak? Pak. Kalau Bapak lagi marah, anak magang Pak. Pak Jokowi aja lama-lama ikut mulai marah juga. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang lain. Kalau kamu kalau di sini nanti ikut marah-marah jadi wakil gubernur. Oh iya benar. Aku bisa tegas jadinya. Iya sih, katanya kamu mau lihat-lihat ini, lihat-lihat barang-barang. Iya kalau boleh gitu Pak. Penasaran aja gitu biasanya seorang Pak Ahok itu bawa apa aja gitu Pak. Mau apanya? Bawa apa kali gitu Pak. Handphone ada Pak. Nah, kiri kanan. Kiri kanan Pak. Pegang. Kenapa harus di kiri kanan Pak? Supaya imbang kerana yang lorot. Benar, kiri kanan. Coba Kalau dulu. satu lorotnya pincang. Satu Kalau kan sini pas. Kalau dulu sini, nah, kalau dua ditaruh tengah nggak lucu gambarnya. Oh iya benar jadi harus handphone di kiri kanan. Oh, Kenapa mau lihat? dia pengen tahu Berani aja ngomongnya. gitu. Berani nggak ngomong tadi di sana Pak. Pokoknya nanti kalau ketemu Ahok, gue mau bongkar. Iya, Mau kan lihat aku handphone, mau lihat mau dompet, mau lihat apa, pokoknya gue mau bongkar. Berani nggak? Aku ngefans kan aku biasanya lihatnya di TV tapi sampai kesini kok kayaknya takut ya. Pak lihat dong Pak, jadi biar saya nggak kebawa mimpi gitu Pak. Kamu mau lihat kartu anggota? Kantong ada apa Pak? Ini ATM nih. Oh itu ATM. Sorry duitnya banyak orang ngeri juga lu bawa. Ini kartu nama, kalau nama orang kan dapat kartu nama nih. Oh. Itu kan nomor Bapak Pak. Enggak, ini seharian itu bisa segepok kartu nama kita Orang ngasih kartu nama. kartu nama kan. Oh iya. Jadi kartu nama ini ya kita titipin, dimasukin. Data. Ini hari ini udah dapat segitu Pak kartu Ini nama. ini udah belum sempat kasihmu ya nih. Ini pertemuan terakhir belum sempat kasih. Oh gitu. Terus ada apa lagi Pak? Dompet. Ah, dompet. Biasanya kita nggak bawa dompet. Biasanya dompet. Ada dompet. Nah, periksa deh kalau mau. Ah, serius Pak? Serius Pak? Asal Boleh jangan Pak? titip aja. Enggak sih Pak. Saya kalau mau diam-diam. Wah serius. Dompet Pak Ahok. Boleh nih Pak ya? Ini siapa? Ambil satu lembar juga boleh buat hoki-hoki. Hoki boleh. Ambil satu lembar. Nggak ada Buat foto. hoki. Nggak ada foto-foto Pak. Foto apa? Foto Foto. cewek. Bahaya dong Foto kita. istri, Bahaya. foto anak gitu Iya Pak, Pak. foto istri, foto anak ada di Nggak ada Pak. Kita taruh di handphone.
handphonenya. Duitnya, Oh duitnya, gitu, Pak. duitnya. Bapak kok duitnya nggak warna pink, Pak? Duitnya biar hijau doang. Kasih orang yang lebih muda. Oh, buat nasi. Oh ada 2, 3, 1 buat Bapak. Ya, buat kamu aja. Satu buat Mas Dedi. Buat hoki-hoki Satu ya. buat saya. Ini mah punya gua. Gua. Iya. Oh ada 300.000. Ada aja satu lembar dapat hoki boleh. Serius, Pak? Terus. Ya kalau gitu ya sama dompetnya aja lah, Pak ya. Jangan. Bapak kan gubernur di Pak. Dompetnya kasih istri soalnya. Pak, Oh, gitu. Bapak kan wakil gubernur di Pak. Nih Pak, cek Pak. Pilih satu. Apa ya? Pilih satu gitu. Duitnya pilih satu. Serius? Yang ini? Boleh? Pak, ini tahu saya. Ini mau main ini ya. Bapak bisa lihat nomor serinya nggak Pak? Bisa. Ada Pak nomor serinya. Bapak bisa lihat 3 nomor seri di belakang yang kasih tahu saya Pak? Bisa. Betul nggak Pak kalau saya bilang 992? Benar. Benar Pak. Kalau lu ahli nuju Bukan Pak, bukan. Soalnya depan belakang ada Pak. Dapat lagi bawain aku. Itu namanya penipuan, Pak. Penipuan gimana? Jadi dapat 100.000 dua-duanya berarti saya ya, Pak. Kasih. Katanya mau kasih lihat ada apa aja. Ini ada duit. Udah ambil aja 20.000, biar Boleh ya, 220. Pak? Biar 220 lebih pas hokinya. 220. Ya. Buat saya, Pak. Iya. Serius, Pak. Serius. Ih, Bapak baik banget ya. Terima kasih ya, Gila, Pak. lu murah banget deh. Oh, iya, bener. Kok masukin di sini kayak sawer di kampung saya? Itu Pak kalau Kalau di kampung saya sawernya begitu. Kayaknya penyanyi-penyanyi di kampung yang suka sawer begini. Ini dua. Ini saya mau lihat lagi ya, Pak ya. Bapak nyetir truk, Pak. Oh, nyemper truk saya. Saya Serius, bisa. Pak. Bisa. Ada SIM B loh. Tuh, bisa. Buat jaga-jaga kalau sopir bus lagi mogok kan gue bisa bawa. SIM C sama KTP. KTP namanya apa? KTP namanya Bapak Basuki Cahayapurnama. Lahir tanggal, Lahirnya tanggal 29 bulan Juni. asal, Asalnya dari rumah. menikah, Iya. Status kawin. kerjaan. Di sini tulisannya anggota DPR RI. Oh, berarti KTP yang lama. KTP lama. Kalau di sini gimana? Bapak kok nggak ada SIM A-nya, Pak? Malah SIM B sama SIM C doang, Pak. Kayaknya truk. Oh, mainannya truk. Iya. Truk gandeng ya, Pak, nyetirnya? Kalau ganti nggak bisa tuh. B2 tuh. Beda lagi. Beda lagi. Yang lain kok kartu-kartu. Nah, ya kan? Udah jangan lama-lama. Udah, Pak. Jadi masukin. Oke, ini Pak ya. Makasih. Apa? Apalagi ada- Ini kayaknya belajar sama siapa nih? Buat kenang-kenang, Pak. Iya. Serius nih, Pak. Saya namanya bukan B kan? Ini B soalnya Basuki. Oh, Basuki Cahayapurnama. Oh, iya, iya. Kalau namanya pas, kalau Kalau sesuatu namanya pas baru dikasih. ini kan B. Lu ngaku-ngaku aja nama gua Bangkong gitu. Pak, tapi kan gini Pak, Bapak Aku ada lagi satu nih, belum dikeluarin. Ada apa lagi, Pak? Oh, ada Ini obat. obat ajaib ini. Bisa dokter. Kalau mau lagi pingsan, kalau ada teman pingsan kena jantung kasih makan satu. buat jantung Buat orang. kalau pingsan. Iya. Tapi dibuat karena pingsan gara-gara obat kuat loh. Oh iya, Lewat nih. Kalau pingsan Sakit karena jantung kasih satu. Suruh dia telepon. Bapak tahunya di jantung gimana? Pokoknya kalau dia kolaps kita tanya aja, kalau yang model muka kayak lu pasti gua nggak yakin. Pak, kalau ada kolaps Bapak nanyanya gimana Pak? Ya kira-kira deh mukanya. Kalau Jadi muka kalau misalnya Mas Didi tiba-tiba kolaps, ini Bapak pasti tinggal- akibat mungkin obat kuatnya kebanyakan. Buat kebanyakan. Pak, saya mau tanya nih Pak. Bapak setelah Bapak sendiri yang di kantor nih Pak, ya kan Pak Jokowi udah ngasih pekerjaan gitu. Hampir mirip sih, hampir mirip aja. Cuma ini memang kalau waktu Kalau pikir berarti Bapak doang. jadi kalau ada PRD juga, kita baru tahu banyak sekali surat ke Pak Gubernur, saya nggak pernah tahu. Yaitu ada nambah surat aja. Kenapa semua surat ke Gubernur tembusan ke saya? Betul. Jadi surat yang saya baca sama Gubernur ya hampir mirip. Jadi nggak ada bedanya. Kecuali dari menteri, dari apa yang nggak perlu tembus ke saya. Tapi itu gimana itu Bang? Nah, kan kalau Pak Jokowi pada saat itu terkenalnya berusukan, berapa? Nah kalau misalnya Bapak yang setelah jadi gubernur, Bapak mau bikin apa Pak? Kita minta lurah camat itu yang gantiin Pak Jokowi. Jadi nanti lurah camat kita itu seperti
estate manager yang ngawasin wilayahnya. Jadi mereka harus suka. Kalau harus musuhan tahu wilayahnya. Kita pasang CCTV aja, Pasang CCTV. sama safety pin. Kita jadi bisa lihat di wilayah ini merah, apa kuning, apa hijau. Kalau banyak merah berarti kan laporan masyarakat nanti. Berarti lurahnya nggak kerja. Baru apa Mas? Ya, terus Sabtu Minggu kita juga jalan kan. Kalau ada kawinan ke kampung kita datang untuk lihat. Untuk lihat kalau kerja nggak beres, terus kan kita buka SMS. Banyak orang laporin SMS, BlackBerry atau WhatsApp. Bapak Kita buka, dia anak-anak magang kontrol handphone saya nih, supaya kita dekat. Makanya enak kan pertanyaan yang dia nggak bisa jawab, saya jawab yang banyak penjelasan. Jadi kalau dia bisa jawab, dibuat auto text, jadi cepet. SMS pengaduan gitu Pak. Iya. Apa aja boleh diaduin? Macem-macem. Aduh boleh Pak. Boleh. Soalnya jodoh saya kayak hilang di tengah jalan. Oh, Pak. sini lagi banyak yang mau jadi jodoh. wah. Tadi ada security bawah bilang Terus salah satu Iya, yang mana? yang agak besar. Saya jangan yang gede-gede banget Pak, saya takut. Pak, tapi kerjaan paling sulit apa Pak? Sekarang? Sebetulnya kerjaan paling sulit itu kita sendiri aja. Jadi kalau di Jakarta ini kan sebetulnya beda dengan waktu di Belitung. Kenapa Jakarta ini semua kajian masalah, kajian solusi sudah lengkap. Orang pintar banyak. Kita ketemu 10 orang, 8 orang pendidikan di atas kita. Nah, yang repot Jakarta itu kita sendiri. Kita artinya itu kamu kira-kira paham nggak kalau mau disuap orang? Yang namanya suap di Jakarta kan preman aja menguasai parkirnya bisa nyuap. Lapak-lapak bisa nyuap. Nah, baru yang properti yang bisa besar. Nah, kamu tahan suap nggak? Terus yang kedua, kamu kan dipilih langsung rakyat. Kamu memilih taat kepada aturan atau kepada konstituen. Nah, itu juga kita bisa takut kan? Kalau tidak aturan, konstituen tersinggung gitu loh. Nah, ini juga masalah. Yang ketiga, kita takut mati nggak? Nah, Kalau udah takut mati kan repot juga saya kan? mau tanya sama Sama Pak dari tadi Pak. Saya mau tanya betul. Saya pernah dengar Pak Ahok mengatakan itu semua. Tapi saya mau tanya ini. Kan manusia pasti ada kelemahan ini Pak. ya, apa sih dong? Bapak kan nggak disuap ya bisa. Nah, Bapak kelemahannya apa Pak? Nggak tahu juga. Kalau kasih tahu buat kelemahan lagi ketahuan dong. Iya benar juga sih. Tahu kemana? Tergantung mau berdua. Kayak Pak lihat apa? Kayak Pak lihat Pak. Kalau berdua sama cewek cantik bisa lemah. Jadi rame-rame. Pak, ya ampun saya senang banget Pak. Biasanya kalau cowok-cowok kalau Tapi punya kamu kan salah nggak satu- cantik loh. Masa? Tentu kamu gitu loh. Bapak tadi kayaknya udah muji ke atas, tiba-tiba saya diterjunin lagi. Kan kalau berdua sama cewek cantik, apa satu ada yang cantik kan, misalnya lewat ke sana. Tapi saya yang merasa ya. Kenapa Wih. merasa? Tapi tadi tahu nih kalau berdua sama cewek cantik itu kesentuh ke aku gitu. Enggak, apa Saya tuh melewati pagar situ. Oh, Di situ ada cantik. salah. Tapi lebih baik GR daripada minder. Nah, tuh kan mendingan GR daripada minder. Daripada dia minder melulu. Kan saya bukan cewek cantik. Tapi tadi kita udah ngeliat isi dompetnya. Nah sekarang kita pengen lihat meja kerjanya tuh seperti apa. Dan katanya ada akuarium juga ya. Tadi akuariumnya akuarium bohongan. Tapi ikannya bisa diatur sama Pak Ahok. Ikan aku bisa keluar. Seperti apa sih akuarium di tempat Pak Ahok dan sebagainya selain satu yang mana tetap di hitam putih. Pak Ahok, Bapak biasanya duduk di mana Pak? Duduk di sini. Oh. Dulu ya. Sekarang Bapak duduknya di situ deh Pak. Iya, iya, Saya boleh. duduk sini ya Pak ya. Biasa saya di belakang. Oh di belakang. Bapak Di di. foto. Oh, wah. Oh di foto. Iya. Kita mau ngapain? Gak rasanya nyamanan kayak gitu. Pinjam handphone baik beragakkan dia aja. Dengan kerja. Boleh disposisi. Debbie, tadi kerjaan beres nggak di depan tuh? Biar kesannya oh biar jadi gubernur juga gitu. Pak, ini ada bel Pak. Iya, kalau mau panggil ajudan, sama sekretaris di depan juga kena pendek. Oh tinggal baca. Berarti ajudan sama sekretaris bawa bel Pak kemana-mana. Pak, jadi untuk menyangka. Oh, kirain bawa bel. Dites datang nggak ya? Pak, kenapa ininya dua Pak? Itu satu buat komputer, satu buat CCTV. Satu buat komputer, satu buat CCTV. Kalau nggak perlu di sini. Kenapa? Tidur aja apa ya? Iya, yuk kita lihat. Oh, pisang nah ini. Saya dengar bahwa Anda itu suka sekali mengkonsumsi pisang Pak. Kenapa Pak? Katanya makan pisang bisa kebun.
makan pisang tidak ikut. Dan terbukti monyet tidak kena stroke karena makan pisang. Tapi monyet juga terbukti banyak bulunya, Pak. Cuma karena ini itu kan monyet hutan. Kalau yang turunan Cina bulunya udah. Jadi hampir orang Arab paling gitu. Jadi bapak kesukaannya makannya pisang pak. Tapi Bapak beneran suka makan pisang sebenarnya? Atau karena sehat? Enggak, memang suka. Karena kalau kita dulu kerja di hutan di manapun, kalau mau biskuit kan paling dalam, buah lain bukanya susah. Kalau di kampung buah lokal di bawah nggak ada pepes, nggak mau, nggak bisa asli dimakan. Dan itu pencernaan juga baik. Iya. Kalau Kamu nggak Iya. banyak kaci. Iya aku juga pengen tahu ya. Permisi ya pak ya. Terus tahu lagi nih pak. Bapak ini mukanya udah yang kayak lagi nih anak gitu. Saya sih cuma jorokin kamu doang. Jahat banget sih. Saya cuma pengen tahu Kalau gue dia. yang bongkar di mana kan kalau lihat kamu yang tadi yang kamu merasa Cewek cantik. cewek cantik. Iya. Boleh lihat-lihat lagi nggak pak? ini warisan Pak Kojibowo. Oh gitu. Oh ini mejanya warisan Pak Mus. Jadi selaci-lacinya juga. Ini warisannya hilang. Oh berarti ini pisang udah lama banget Pak. Ya, enak kok bisa. Tapi katanya warisan Enggak, kejan. Kenapa sampai pisang-pisangnya busuk tuh? berarti ya Boleh pak lihat-lihat pak. Boleh ya pak ya. dikeluarin dari Jakarta. Ini isinya obat-obatan nih pak di sini ya. Promosi. Oh iya benar. Nah ini langsung promosi isinya obat ya kan. Bapak ini isinya obat semua ya pak. Ada gunting kuku. Kayak saya lupa gunting kuku. Oh. Kenapa kalau gunting di kantor Di Pak? sini aja. Wah bapak ini kalau zaman sekolah disetrak loh pak. Kalau kukunya panjang Ini pak. yang mau pulang gitu. Ya, harusnya tadi pakai baju banyak kantongnya ya. Kita taruh lagi aja ya benar. Oke. Terbawa Membawa oh surat. ini isinya surat-suratan. Nggak ngerti dah ya. Yang sana Sebelah sini boleh lihat ya Pak? Boleh ya. Bapak saya jangan diusir dari Jakarta ya Pak ya. Makasih Pak, saya cuma pengen tahu mewakili pemirsa yang penasaran. Tuan, saya hari ini jujur aja ya, kerjaan saya ringan banget. Enak banget ya. Tinggal pakai ini. Biar kesannya apa? Stancing nih. DKI. Foto Basuki teh. Kan kalau dari jauh nggak kelihatan. Nggak boleh. Oke. Sama mukanya. Oke, ya. Terus boleh lihat lagi ya Pak? Kosong. Kosong. Nggak ada juga isinya. Nggak ada Cuma itu isinya. doang. Oh ya. Pak, ini semuanya dari dulu Pak. Ya. Semua dari dulu. Kursinya aja yang beda. Kursinya baru. Kursi di bawah. Dia punya kursi sendiri. Oh, ini kursi Bapak beli. Enggak. Dari 1,5 tahun udah dapat dikasih. Sama. Sama pegawai sini. Nah, berarti Bapak sama 1,5 tahun berdiri dong. Duduk di situ. Pakai kursi yang biasa. Oh, yang bener Pak. Dikerjain. Serius Pak. Serius. Lu. Wow. Luar biasa ya. Nah, saya ini panjang sabar sebenarnya. Ya, kalau soal kursi sabar Pak ya. Yang lain marah-marah dia. Wah, itu sabar menanti kursi daripada pada rebutan Kalau kursi, baru ya buka kan? kursi ya. Gitu. Kita boleh lihat akuariumnya Pak. Boleh Pak. Ini. Kan sebenarnya Bapak bukan lebih Muncul lagi deh. Hilang lagi. Muncul lagi. Nah, kan? Jadi aku boleh tanya nggak Ini Pak? beda. Pas iklannya lagi ke sana mereka ngapain sih Pak? Mana jelas juga. Makan. Dikasih makanan nih. Makannya turun. Oh. Ini makannya turun. Ya, naik dia makan nanti. Ini kan bagus kan? Di sini muncul lagi. Tiap 5 menit kita setel. oh iya tuh lihat ya. Ada ikan koi lihat ya lihat ya. Ah, ikan Lihat ya lihat ya. Enggak. Kalinya? Udah lewat ke sana. Wah, ampun. Harganya Pak berapa Pak? Ikannya. Ya, kita ikan mah tinggal pilih. Ini software Pak ya? Software. Ini software. $27,5 Amerika. 27 sekali berarti 300 ribuan Pak. Murah. 300 ribuan seumur hidup Pak ya. Nggak usah cuci, Nah, nggak usah ganti nggak usah kasih makan. Jadi sekarang bosan keluarin aja. Jadi Bapak bisa ganti ikan ya? Ganti macam-macam. Tinggal pakai ini aja. Kita tinggal pakai ini ya. Tadi lu mau ikan apa tadi katanya? Ini menunya nih. Ikan Tinggal diturunin aja menunya nih. ikan
ikan paus Kalau ada. akuarium setting mah, TV-nya segini. Ini tinggal di set aja. Mau ikan seperti apa gitu. Ini sebenarnya CCTV. Ini Ini CCTV. CCTV. Nah, Oh, lihat. Kalau ada yang melanggar ketahuan dong Pak. langsung kita kontak di sub, tangkap tuh, kurang ajar tuh. Waduh, kalau gitu saya nggak mau angkat lalu lintas, saya takut. Ini di Glodok, Iya. Cawan, Jatinegara, Pondok Indah, Ya, sama desa. Kuningan, Jatinegara, Dispenda, Pejaten, Pondok Pinang. Ini jangan lewat sono lagi. Iya, Banyak lewat jangan ya, lewat Pak. sono Ini lagi. banyak, ini banyak. Oh banyak. Geser. Tapi Bapak mana sempat ngeliatin beginian Pak? Ya, sampai kita tangan kita lihat. Kalau macet kelihatan. Jadi mana macetnya gitu. Nah, kalau yang ikan tadi Pak, itu sebenarnya buat apa Pak? Kalau ikan itu skin saver sebetulnya. Ikan tadi buat Bapak buat apa? Ya, seneng aja ikan. Bukan. Menghilangkan penatan Pak. Aku senang ikan. Bapak senang ikan. Nah, tapi takut diving. Belum belajar diving. Berarti senang makan ikan. Senang makan ikan sampai lihat ikan. Senang lihat ikan. Tapi sebenarnya Bapak pernah pikiran nggak kalau mau piara ikan beneran? Justru tadi mau piara ikan beneran, mau suruh ke akuarium selebar gang ini, akuarium ikan laut kan, udah harganya mahal, Nggak ada yang bisa puluhan juta, Yang ngurusin. 1 juta, urus gitu, kasih makan, Bapak butuh orang buat ngurusin akuarium. No. Saya nggak bisa, saya jadi ikannya aja deh. Dikasih makan. Tahu nggak? Apa tuh? Jadi di ruangan ini ada kamar pribadi. Aku mau bongkar lagi. ada ranjang. Serius? Pak, Asal nggak boleh masuk berdua, bahaya. bertiga deh. Bertiga boleh. Yeay. Oh, ini langsung ini tindakan preventif terus sama aku deh. Dia lihat ceweknya kalau dulu ya. Yuk. Oh ya, boleh Pak, lihat Pak. Ketiga zaman kedua. Iya dong. Tapi Bapak nggak pernah pakai. Ya kita kadang-kadang siang baru. Aku nggak bisa masuk. Nggak bisa makan. Yang pasti sering pup di sini. Masih kerasa? Apanya? Alun-alunnya. Untungnya wangi sih ya. Ya. Fotonya Pak Ahok juga ya. Fotonya itu lagi ngapain? Orang tidak akan respect selama kamu masih munafik. Oh. You will never walk alone. Pak saya mau tanya Pak, sebelum ke sini Pak. Bapak kenapa sih nggak takut Pak sama apapun Pak? Kan Bapak mengatakan saya mah nggak takut, mati aja saya nggak takut Pak. Takut juga tetap mati kan kalau habis mati. Tapi kan kalau Bapak maksudnya nggak ngikutin arus kan nggak akan bahaya. Regulasi arus itu ikan mati namanya. Ikan hidup lawan arus. Jadi nggak takut Pak beneran Pak. Semua orang nggak mau mati kan. Mas saya takut juga kedua kan. Nggak mati juga kan. Siapa tuh? Tahu tuh Pak. Sup. Coba. Pak, ini siapa Pak? Gimana tuh? Enak sih. Pak Hadi. Apa kabar Pak Hadi? Ya, Bapak ya Pak? udah makan belum? Udah makan. Kuncen, Kuncen. kuburan pangeran. Saya kusen. Nah, jadi ini Pak Hadi ini sengaja datang ke sini Pak ternyata Pak. Sengaja datang ke sini. Kita pengen tahu ini adalah orang-orang yang pernah ditolong sama Pak Ahok secara langsung. Duduk, duduk. Duduk, duduk, duduk. Ajak ke sana. Oke. Maya, oke jemput. Ayo jemput. Ya, jam kapal ini kerja sampai jam segini. Pas makan udah makan udah. And action. Pak, kamu tahu Pak? Ini siapa Pak sebenarnya Pak? Beliau ini jaga kuburan pangeran Jayakusuma yang di Tunggus Tangki. Terus? Penjaganya lah, bisa kamu jadi kuncennya lah ya. Menjaga kuburan keramat itu. Ya pas tahun lalu kan kita ada acara HUT DKI itu
kita upacara di kuburan-kuburan keramat seperti itu. Nah, saya ketemu beliau, terus saya tanya, gajinya berapa? Itu cuma 800 waktu itu. Saya masa 800 bulan UMP? Nah, itu kita minta UMP. Nah, sekarang udah 2,4 juta. Sekarang udah 2,4 juta. Tukang sapu juga sama dulu. Terus dia bilang, kalau biasa di tempat saya kekunci itu ya haji kayak apa kayak gitu kan. Terus beliau naik haji kan lama. Terus juga dari itu umroh kemarin ya. Udah umroh. Dan itu dari siapa? Dari bapak? Ya kita suruh umroh, terus dari dinas dia ada dana kita kasih. Wah ini Pak Hadi ya? Pak Hadi. Berarti Pak Hadi nggak kaget Pak pada saat naik gaji tiba-tiba Pak? Harusnya memang gua koma kan Pak ya? Nah pada saat dulu dapat 800 Bapak seneng nggak tuh Pak begitu naik Pak? Seneng. Tadi waktu Bapak masuk ke sini kelihatan Bapak matanya mau keluar air mata kenapa Pak? Beliau udah kedua kali datang ke sini. Udah kedua kali. Ya udah 2 kali ke sini ya. Udah kedua kali ke ruangan ini. 2 kali ke rumah. Mungkin ada yang mau Pak disampaikan. Mau bilang saya yang apa gitu sama Pak Ahok nggak ada. Nggak mau ngomong apa-apa Bapak. Nah, ini baru aja kena strukturnya soalnya. Ini bawa foto apa yang di sana ya? Ini foto apa? Di itu. Oh, foto umroh kemarin ya. Udah kayak orang Palestina aja kayak Yasser Arafat. Wah, Oh iya. keren banget kayak Yasser Arafat tuh. Oh ini Pak, ini foto apa yang di Jura ini? Ya. Foto tahun lalu waktu saya kunjungan ke sana. Oh. Nah Pak, tahu saya mau tanya nih Pak. Kan banyak sekali masyarakat seperti ini Pak. Gimana Bapak menjangkau ini Pak? Kita ada tim, itu ada laporan orang ijazah nyangkut, nggak mampu tebus. Nah ada orang nggak mampu ekonominya kan, dia lulus kerja ijazah nyangkut. Biasanya dia SMS, kita datang ke sekolah ya kita bayarin. Terus ada orang butuh kursi roda, nggak sanggup, tongkat, nanti SMS. Ini kita ada tim yang turun. Tapi itu sebenarnya tugas Bapak bukan? Harusnya tuh bagian sosial lurah camat. Bukan gitu. tugas Bapak kan harusnya. Iya, tapi kan lurah camat kita kan selama ini mungkin ya pejabat kita selalu menganggap jadi pejabat tuh kayak raja atasan gitu. Harusnya kan jadi pejabat kan jadi pelayan gitu kan. Nah sekarang kita mau paksa. Nanti dengan tahun depan lurah camat kayak estate manager, kayak kepala panti. Terus sampai di wilayahnya ada orang busung lapar, ada orang nggak bisa sekolah, itu lurah kita copot. Berarti dia nggak kerja, masa satu kelurahannya kamu nggak mengalin orang. Ada RT RW gitu. Nah kalau ada sampai laporan ke saya terus, berarti dia nggak kerja. Sama kayak sosial dulu saya marah sama dinas sosial. Masa ketemu orang gila, ada pengemis tinggal di jembatan, mesti saya yang laporin. Ada bekas pahlawan perang dulu, prajurit tinggal gitu di bawah kolong. Kita dapat, nah sekarang dia kita udah taruh di rumah susun. Ya kalau saya yang ketemu kan lucu, dapat laporan. Saya pernah Pak, ini mengalami sendiri, ini beneran ngalami. Jadi saya pernah ke mall Pak, ke mall pada saat ke mall terus tiba-tiba ada mas-mas lagi, itu bapak-bapak sama istrinya, dia bawa amplop, terus dia bilang, ketika nggak kenal saya, Pak Didi boleh saya ngobrol sebentar. Kan kita pasti kaget dulu dong Pak, ini maksudnya apa gitu ya. Setelah itu terus ternyata, ya udah kenapa? Saya begitu keluar, anak saya sakit, ngomong gini. Kan saya pikir, wah ini bisa penipuan betul kan, bisa penipuan. Tapi ternyata ketika lihat dulu, ketika itu amplop itu dibuka, itu banyak foto-foto dia memegang medali emas di kancah negara olahraga, Pak. Memegang medali emas, dan pada saat itu juga foto dengan pejabat-pejabat yang pada saat itu, Pak. Dan ini kan
Berarti salah satu contoh bahwa ternyata nggak terpikirkan kan Pak gitu Pak. Ya memang makanya kita berpikir yang paling penting itu sakit. Kita juga tidak mau orang nipu atau tidak nipu. Yang penting kalau kamu mau masuk ke puskesmas dan di opname di kelas 3, saya tanggung Anda. Karena kalau saya kasih Anda kartu Jakarta Sehat saja, itu kalau tidak dibatasi fasilitas, Anda bisa jual. Bisa jual. Kelas menengah bisa beli. Tapi kalau kita kelas 3, orang kaya tuh nggak mau masuk kelas 3. Satu kamar tidur 10 ranjang siapa yang mau? Satu kamar mandi. Jadi cara mengontrol orang kaya miskin itu dari fasilitas kamar sebenarnya. Nah, di situ kita lihat proses priorisasi. Nah yang paling susah sekarang itu adalah pendidikan sebenarnya. Kalau kesehatan udah nggak ada alasan di Jakarta. Nah, saya nggak mau masuk ke puskesmas, ke RSUD kelas 3, pasti. Masih ya Pak ya. Yang masalah sekarang itu adalah pendidikan. Kenapa tuh Pak? Sekolah negeri kita itu terbatas jumlahnya. Sekolah negeri terbatas juga. Terbatas. Dan itu dites, kita dikasih 45%. Dulu saya masuk di adu aja. Kalau di adu anak orang kaya bisa kursus, bisa makan bergizi, tentu anak orang miskin kalah kan, untuk tes. Akhirnya anak orang miskin ini sekolahnya ke sekolah swasta yang juga jauh dari rumah. Dan sekolah Nah, swasta kalau jauh bayar, dia bisa 800.000 satu bulan. Bayar sekolah, makan, transport. Nah kalau bapaknya kerja sendiri, gaji UMP 2,4 juta, anaknya sekolah 2, nggak cukup. Makanya di Jakarta tuh 40% anak usia 16-18 tahun itu putus sekolah. karena tidak mampu. Tidak mampu. Nah ini yang mau kita carikan beasiswa. Kita kasih 240.000. Orang miskin mana bisa nombok 500.000. Jadi kalau mau tolong, bayar aja untuk. Saya tegaskan sekarang, sekolah negeri kalau anak orang kaya ini sekolah situ berantem macam-macam, keluarin aja. Suruh dia masuk swasta aja, biar jatah ini kasih karena yang tidak mampu. Nah hari ini kan udah masuk atas nama komite bisa macam-macam, tentu oknum ini ya. Berantem macam-macam, kayak 70 saya udah bilang, kalau 5 kelas berantem, keluarin semua 5 kelas. Gak ada alasan. Biar masuk swasta aja. Biar kaya, sombong, hebat, dia masuk swasta aja. Nah ini sekolah kita lebih baik kasih kepada yang anak yang tidak mampu. Yang membutuhkan. Nah, Pak, tapi kan dengan apa memang sekolah kita kurang Pak? Sebenarnya. Sekolah kita memang kurang kalau negeri. Kalau negeri memang Ya, kurang. jumlah kita kurang. Swasta baik jumlahnya tidak cukup. Kan dulu kan swasta lebih duluan. Nah negeri juga punya masalah. Guru-guru juga banyak oknum yang main juga. Rehab itu begitu mahal miliaran, tapi rehabnya masih nggak sesuai. Harusnya di kampung saya udah bangun baru. Nah, tahun ini kita coret hampir 2,3 triliun biaya yang nggak masuk akal. Oh, itu bisa dipakai untuk yang Macam-macam. 2,3 triliun. Bukan miliar. 2,3 triliun. Kamu kalau dikasih 2,3 triliun kamu ngapain? Itu kalau 1 triliun saja, deposito, kalau 1 triliun, tiap bulan dapat kira-kira 6,3 sampai 6,5 miliar sebulan. Wih, Ngapain dong? Kamu pada pesen itu ngapain? saya mau sekolah lagi ya kan. Bohong banget. Mau kan awal-awalnya sekolah ya kan, habis sekolah belanja ya belanja. Tapi Pak, ini pertanyaan saya Pak. Nggak capek Pak ngurusin itu Pak? Ya, kalau mau kita kebawa emosi juga kan. Dulu waktu saya jadi pengusaha kan nggak bisa bantu orang miskin terlalu banyak. Kalau kita punya 1 miliar, kata bapak saya bantu orang ya 500.000 saja 2.000 orang habis. Tapi kalau kita di sini kita bantu orang bukan pakai uang kita, pakai uang Pak tadi ngomong bahwa bantu orang miskin. Biasanya kalau orang yang punya hati seperti itu biasanya pernah ngerasain susah. Pak. Ya saya udah pernah ngerasain apa itu arti kelimpahan, apa kekurangan, saya udah pernah ngalamin. Udah pernah berarti. Kita dari kecil lahir udah jadi orang kaya kan kita. Jadi juga pernah ngalamin bapak bangkrut di mana, udah pernah ngalamin semua. Oke. Kuliah duitnya pas-pasan juga udah ngalamin. Nggak merasa terganggu. Ya saya pikir hidup ini mau ngapain gitu kalau ngalamin sesuatu buat orang gitu. Kalau kayak gitu ada sesuatu yang kita kerjakan. Tujuannya apa? Ya tujuannya ya sebenarnya hidup orang ya begitu ya, tujuan hidup ya membuat mengusahakan kesejahteraan orang lain. Kalau kesejahteraan orang lain kan kesejahteraan kita juga. Oke, berarti Anda akan senang ketika melihat orang lain senang. Ya pasti kita kalau orang-orang yang kita bantu itu kan
Dia nggak pernah berpikir gitu kan. Biasanya kayak Pak Adi, saya suka berpikir gini. Ketika orang lain tidak pernah berpikir, saya lakukan, dia pasti kaget posisinya. Lalu waktu saya punya pabrik gak gitu. Saya coba lihat karyawan pabrik saya pikir kalau dia gaji dia nggak mungkin bikin rumah. Kalau dia nggak mungkin bikin rumah, saya bayangin kalau ada bos yang baik, pada untung bikin saya rumah. Wah kan enak banget. Dia udah kembali lagi jadi bos, aku kasih aja. Jadi saya senang gitu. Jadi cara berpikirnya jadi dia dulu seperti apa. Tapi kayak Pak Ahok kalau dengar dari ceritanya kan banyak bantu masyarakat segala macam gitu, sibuk. Terus kalau waktu sama keluarganya kan masih sempat Nggak perlu marah. kan pengen tahu kayaknya Pak Ahok nih banyak aktivitasnya tuh memperhatikan anak miskin ini. Biarin aja pekerjaan dia. Lo ya pengen tahu jadi memperhatikan keluarganya kapan gitu loh. Ini mesti tanya sama istri sama anak saya. Enggak lah, kita tiap pagi masih ketemu. Saya selalu bangun 4:30, jadi olahraga, baca, terus sebelum anak-anak sekolah, kita masih kumpul, masih sempat berdoa bersama. Jadi kita punya pergumulan apa, kita masih share ke anak-anak berdoa. Ya anak-anak dari kecil tahu nih, bapaknya lagi pengen apa, doain mereka. Jadi kita sebelum dia berangkat jam 6:15 kita masih doa bareng. Pulangnya jam berapa? Kalau pulang kalau bisa lebih cepat masih sempat main ketemu anak kan. Kira-kira jam berapa? Tergantung, kalau meja udah beres kita jam 8, jam 9 juga bisa pulang. Sampai rumah? Sampai rumah ya jam 8, jam 9. Tapi bisa juga sampai jam setengah 11, kadang-kadang anak kecil dia belum tidur. Kalau dia udah tidur ya kita paling ketemu Sabtu pagi. Capek nggak? Kalau pulang? Sampai rumah capek nggak? Sampai rumah sih ya biasa aja sih jamnya ya. Normal aja lah saya kira. Normal aja. Istri nggak pernah komplain, Pak? Iya, anak juga kali Pak, nggak punya Risiko papa kita jangan ketemu. sih. Nah, cuma dulu dia anak-anak komplain kalau kita nonton, kita nggak bisa lagi makan atau nonton di tempat umum. Kalau jalan-jalan ke mall, karena banyak orang ngajak foto kan. Jadi anak-anak tuh berasa kalau kita ke mall itu bukannya mau bareng anak-anak, malah dapatnya Foto-foto foto bareng. gitu kan. Tapi pasti bangga lah ya. Iya dong. Pasti bangga. Nanti nggak bisa lagi Bapak ke mall ya Pak. Ngapain lu ngarep? Ya enggak kan. Kita nonton sih. Iya, iya. Kita nonton cari yang bioskop yang satu lantai kita mau main. Oh, langsung masuk. Iya, dia nonton juga nggak ngajak kamu. Ya kali aja besok-besok kan udah kenal aku diajak Ah, mungkin. gitu. Bisa nyetir nggak? Nyetir. Ya mungkin bisa nungguin mobil. Ya. Tapi Di yang kantor. jadi penasaran adalah gimana sih caranya Pak Ahok ini mengurusi SMS pengaduan yang begitu banyak, pasti bahkan ada yang dicandain kan, banyak orang tuh yang nyandain dan sebagainya. Gimana ngurusin SMS tersebut? Apakah benar diurusin? Terus kalau benar diurusin, gimana cara ngurusin? Itu yang mau kita bahas setelah satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Dari sini aja ini. Ini kan dari nomor, dari web, dari ada beberapa itu dari sini. Paling. 3, 2, 1. Ini kita masuk sekarang ke ruang pengolahan SMS pengaduan, email dan SMS pengaduan nih. Kalau Anda lihat bahwa jadi mereka kerjanya Jadi kita tuh ada kerjasama dengan KPM 4 yang lapor, jadi dia bisa SMS 1708, 17 Agustus, itu 1708. Tapi kita juga handphone saya yang pribadi saya itu saya juga link ke sini. jadi Bapak bisa lihat. Iya, kita bisa lihat handphone dia bisa masuk, dan kita juga bisa kita lihat sampai pengaduan trennya lebih baik. Biasanya apa Pak? Ya kalau dulu kan jalan apa itu AJP gitu. Nah sekarang lebih baik tuh orang pengen nyuruh kita bersihin kaki lima ya. Kan kaki lima agak banyak ya. Karena sampaikan Pak, lu ke rumah saya kaki lima nih, ada parkir liar. Kita bisa laporin. Jalan rusak, jalan macet. Saya pernah tuh waktu itu. Pejabat yang melayani dengan baik. Kita juga Pak ya. Saya pernah tuh waktu itu jalan, saya sampai jatuh naik motor. Bolong tuh di daerah Bintaro, saya tulis aja sebenarnya ini jalannya nggak ada yang bener ini. Tapi nggak kemau. Kalau kamu tadi katanya jadi wakil gubernur. Iya, jadi wakil gubernur. Terus ada Iya, orang iya. SMS. Ada SMS. Bu, Ya. jalan depan rumah saya rusak, bisa diteturin gimana coba? Dibales, Bales. pasti Apa dong. balesnya? Balesnya masalah gue, salah keluarga gue, salah tante gue, baik. Bapak balesnya nggak gitu kan? Kalau kita tuh udah ada auto text. Terima kasih laporannya kami nanti lanjut. Biasanya tuh laporan itu kita copy, kita pas kita BBM ke pejabat terkait. Efektif nggak Pak? Efektif, cepat. Cepat. Masuk jalan. Selama pejabatnya benar ya. Iya Kalau betul. dia benar dia cepat. Dan sekarang kayaknya udah mulai baik. Kita nanti kita Ya kalau dari langsung Pak
apa? Semua dilaporin, kita lagi ini. Ini masalah Banyak dilaporin. Ada kirimin foto kok. Foto. Ya kita lihat, kita proses. yang sampai begitu dibalas juga Pak. Balas, ada ini. Memang kalau orang selingkuh diprosesnya gimana, Pak? Kita ada BKD panggil. Padahal nggak ada laporan istrimu atau suamimu kamu selingkuh, ini ada bukti-buktinya. Itu kita kasih sanksi. Tadi kita ngurus perceraian ya mesti diajin kita. Emang selingkuh nggak ada sanksinya, Pak? Ada. Kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan nggak apa. Tuh, makanya Mas Devi Saya selingkuh sama siapa? Saya nggak punya istri. Hukumnya halal kalau itu nggak ada selingkuh. Pak, ada nggak yang SMS Pak Ahok bilang I love you? Ada yang kirim foto ya, terus gitu kan, mohon maaf ya Bu Vero ya, saya tuh pokoknya fans berat Pak Ahok itu love you macam-macam ada. Wah, ngajak Kalian nikah minta nih, maaf Bapak. sama istri kita lagi, Waduh. sopan. Oh iya itu. Oh, yang ngajak nikah nggak, Pak? Enggak ada. Karena nggak mau ajak nikah, ajak kawin dong. Iya. Kalau kamu bisa SMS ke Pak Ahok, kamu mau minta apa? Kalau aku SMS ke Pak Ahok, tadi kan udah bilang, Pak jodoh saya kayaknya gitu. Ini kepala yang bertanggung jawab. Jadi SMS Ini PNS ini, Ya, golongan apa sekarang? 3B, 3D Pak. 3D udah. SMS lewat Bapak juga? Kita punya aplikasinya untuk mengikut semua SMS saya. Jadi kalau ada SMS Pak Ahok masuk, dengan aplikasi itu mereka bisa share, bisa distribusikan ke SKPD. Dan Bapak ngurus itu? Iya. Ngurus sampai malam, Pak ya? Kalau kita sih nggak sampai malam. Udah kelihatan ngurusnya. Ayo, ini Ah, matanya udah yang hitam celong ya. banget, Pak. Udah celong Iya, banget, benar. Pak, matanya, Pak. Lihat. Kita pakai IC dulu. Oke, nanti kalau gitu saya SMS Bapak ya. Bapak jangan lupa makan. Bapak istirahat yang Nggak cukup. Gitu. Tapi Loh. kita mau lihat nih kan kalau Apa tuh? SMS tuh, kan tadi kan auto text terus ada yang dijawab terus Iya. semuanya Pak Ahok ngecek kan dia di handphonenya. Iya. Kalau nggak pejabat terkait ya Dipecat. dipecat. Iya. Ada juga yang datang langsung ke sini. Pejabat ya? Enggak, masyarakat. Ada yang datang langsung. Pagi-pagi saya bisa sampai ke kantor 7:30 udah ngantri. Kalau datang langsung Bapak gimana jawab? Udah ngantri ya, kita ladenin sampai jalan. Masalahnya apa? Suratnya mana? Coba, Teleponnya coba, mana? coba. Ada. Coba nih. Ada. Mana? Ini kita ada Bu. Pak Ahok. Iya. Udah sering ya Bu Pernah Ngadi? ketemu tanggal 14 Maret. Nah, Ibu aduannya apa Iya. Bu, contohnya? Aduannya mengenai perbaikan jalan. Setelah tanggal 14 Maret itu, atas saran Pak Ahok, kami tulis surat ke Dinas PU dan juga Lurah. Dan terus ada tembusannya buat Pak Ahok. Kami antar sendiri ke Pak Lurah. Pak Lurah bilang yang tembusan Pak Ahok nggak usah dikirim Bu. Saya udah langsung akan tindak lanjuti sama Dinas PU. Terus? Itu Maret, April sekitar 14 Terus April. bohong lagi. Terus sampai dengan Juli belum ada apa-apa. Jadi saya email ke Pak Ahok tanggal 4 Juli. Begitu bulan apa saya baca di Tribun Data News mengenai Bapak mengenai Yusriski yang meng-SMS ke Pak Ahok langsung dapat Jalan. jalanan kompleks Caltex langsung diaspal. Cuma dalam waktu 1 bulan PU langsung menghubungi. Terus wah ini berhasil nih, berarti saya juga mesti berhasil. Saya SMS Pak Ahok. Karena dulu kepala sudinnya belum yang Pak Yusmada, jadi agak Ya. lambat. Terus saya Waktu zaman ibu kan lambat kan, jadi kita Lambat, ganti nggak ada. cepet. Saya kira sekarang pasti udah kerjain, karena orangnya udah kita ganti. Kerjain ya Pak. Ya. Terus 88 ke Bapak, ke SMS 88, tapi tidak fail terus, mungkin penuh. Saya ke 99 2 kali, terus ke yang 66 apa, itu juga fail. Tapi belum juga di ini, jadi saya kirim lagi email lagi ke Bapak. Iya, ada semuanya saya kirimkan Ibu ke seneng banget Bu, Trans7. SMS sampai Oh gitu. iya dong, sama Pak Ahok kan orang ini Wagub yang amat aktif dan saya amat betul-betul mengandalkan. Saya tinggal di tempat saya itu tahun 76 Pak. Selama ini untuk perbaikan jalan, urunan warga itu berapa puluh tahun, 30 Itu perumahan, tahun lebih. perumahan. Ya. Nah, mungkin ada kesulitan Itu untuk perumahan di warga. Jakarta. Itu harusnya tuh si pihak perumahan itu menyerahkan fasilitas Nah. jalan kepada kami. Justru Pak Ahok. Tapi ternyata dia tidak serahkan. Nah, kalau tidak serahkan, kita nggak berani kerjain. Nah. Karena itu dianggap masih aset perumahan. Nah kalau kayak Dari begitu Jakarta apa itu yang kami harus lakukan? Baik, Kami saya bilang kita mau buat peraturan lagi, terima apa adanya, nanti RT RW buat surat, mau serahkan pada kami aja udah, apa adanya. itu pengembangnya tuh Bangun Cipta Pengembangnya Sarana. kabur. Bangun Cipta
Siswono Yudo Ya, Husodo makanya harus kita yang kejar. ada di DPR. Nah, kita mau kejar dia supaya berarti- dia masih ada hutang sama Pemprov. Dia jalan itu harus diserahkan oleh dia pada kami, baru kami bisa ngaspal. Kalau tidak, kita dituduh ngaspalin jalan perumahan yang masih Kalau pakai dituduhnya swasta. positif nggak apa-apa dong Pak. Ya itu takutnya dia korupsi, memperkaya yang mencipta. Tapi kalau justru kalau sudah perumahan, sudah rakyat, kalau KTP kan cuma namanya doang, tapi itu milik masyarakat kan. Iya. Jadi kayak perumahan-perumahan yang ada tuh nggak bisa. Kayak perumahan bisa dipuluhin, belum diserahkan, Karena nggak jalannya bisa, ya? jelek, kita nggak bisa aspal. Oke, baik. Ini adalah Rumah saya caranya. pun saya nggak bisa aspal. Oh. Tapi kalau satu-satu misalnya ada macam itu Indah ada 10, Kita satu-satu urusin, nggak dijawab begitu Pak. Diurusin, Pak. Kita kotor teks, kita bisa juga. Kita tahu kasus seperti ini. Kita Luar biasa. Wah. Jadi Pak Ahmad, ini advis Bapak adalah saya harus semua masyarakat tulis menghubungi surat kepada kepada pengembangnya. harus serahkan pada Pemprov DKI. segera. Oke, baik. Nanti Ibu lanjutin lagi, Bu ya. Baik, Nah, Pak. oke, baik. Baik, tapi Terima itu kasih, adalah caranya mudah-mudahan. dari Pak Ahok untuk menanggapi pengaduan-pengaduan Iya, yang pengaduan ada masyarakat. dari masyarakat ya. Dan itu juga yang membuat masyarakat sekarang begitu respect sekali dengan Pak Ahok. Iya. Mudah-mudahan ini bisa terus ya, supaya Jakarta lebih maju lagi. Dan Tertib. sebentar lagi jadi gubernur ya Pak kayaknya Pak ya. Mudah-mudahan. Saya dukung Pak, pokoknya Pak. Dukungannya. Pokoknya kita dukung ya, Saya- mudah-mudahan Jakarta akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi dengan adanya Amin. Pak Ahok di sana. Terima kasih banyak Pak Ahok, terima kasih sudah terima kami di sini. Terima kasih Bapak. Saya juga sebagai warga terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan Kami akan lakukan. Kejar dia, kita Ya. mesti. Jelas dibutuhkan pemimpin yang luar biasa untuk memimpin sebuah tempat yang menjadi luar biasa. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam.